materi yang telah kami diskusikan. Nama saya Miranti Salamero dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 5, dan di samping saya ada Felsilia Pojampuda, sama kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Kita akan masuk dalam pembahasan materi, dan di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Olivia, ya benar kan? Untuk pertanyaan pertama, menurut Olive, bagaimana persaingan di era globalisasi sekarang? Kalau menurut saya sendiri, persaingan di era globalisasi saat ini seperti adanya perkembangan suatu teknologi, yang dimana perkembangan teknologi ini semakin canggih. Tetapi juga tidak hanya dalam bidang teknologi, melainkan dalam seperti persaingan antara ekonomi yang ada, yang dimana ekonomi tersebut menuntut kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Memang benar kan, persaingan semakin tinggi ini membuat tingkat SDM ini semakin meningkat juga dalam penggunaannya. Terkait dengan hal itu, tingkat persaingan yang saat ini semakin tinggi, mulai dari teknologi, penggunaan pemakaian barang-barang yang sudah diproduksi semakin tinggi. Ini membuat bangsa Indonesia ini akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Nah, selanjutnya mengenai hal penentu dalam perkembangan sebuah negara, yaitu di sini yang menjadi faktor penentu yaitu bagaimana kesempatan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Nah, dengan pembangunan daerah yang berkaitan dengan adanya pengembangan institusi ekonomi, di mana aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan. Nah, pembangunan yang dilakukan di daerah ini akan dilakukan tentunya berdasarkan apakah daerah ini bagus atau baik dalam melaksanakan pembangunan daerah. Setelah kita masuk dalam pembahasan tentang konsep dan teori dari human capital ini. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan human capital. Nah, di sini human capital ini tadi dari dua kata, yaitu manusia dan kapital, di mana kapital ini diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Nah, berdasarkan definisi kapital yang saya jelaskan tadi, manusia dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, menurut Olive, apa sih yang dimaksud dengan pengakuan human capital? Nah, baik, saya akan melengkapi. Nah, yang dimaksud dengan human capital ini ialah yang dimana human capital ini berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, oleh sebab itu human capital ini menggunakan konsep atau modal utama manusia, yang dimana seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Jadi human capital ini ada 3 poin yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama kan oleh jelaskan pendidikan, kedua keterampilan, dan yang ketiga tentang kesehatan. Dan melanjutkan, di sini saya akan bertanya kepada Felsilia, bagaimana atau alasan apa yang berkaitan dengan pendidikan itu dikatakan sebagai human capital? Nah, tentu perlu kita ketahui bersama bahwa alasannya mengapa pendidikan sebagai kapital manusia. Karena pendidikan ini merupakan sebagai investasi yang paling penting dalam setiap modal manusia, yang dimana menjawab semua tantangan. Selanjutnya saya ingin bertanya
bagaimana hubungan antara pendidikan, SDM, dan ekonomi. Nah, baik, pendidikan merupakan suatu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi, yang dimana bisa meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat, sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan begitupun sebaliknya. Apa saja yang Miranti ketahui tentang kategori biaya dalam pendidikan? Nah, kategori biaya pendidikan ini terbagi dalam 3 poin utama, yaitu yang pertama biaya satuan pendidikan, yang kedua biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, yang ketiga biaya pribadi peserta didik. Selanjutnya kita masuk dalam poin ke-9, jenis-jenis alokasi pembiayaan pendidikan. Di sini jenis-jenis alokasi biaya pendidikan ada 2, yaitu yang pertama biaya langsung, di mana biaya-biaya ini dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan inisial siswa, seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biasanya berupa biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Yang kedua, biaya tidak langsung, di mana keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang dikeluarkan oleh siswa selama belajar. Contohnya uang jajan siswa, pembelian peralatan guru sekolah, antara lain pulpen, tas, buku tulis, dan lain-lain. Selanjutnya, tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, baik, tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan yaitu yang dimana manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 tahapan penting, yang dimana perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian atau yang sering kita dengar yaitu evaluasi. Baik, itulah pemaparan materi kami. Diucapkan terima kasih. Shalom.